Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin siang saya sengaja membolak-balik sebuah tulisan yang membahas tentang cryptocurrency. Ini istilah yang baru bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang lain ini bukan istilah yang baru karena sudah menjadi sesuatu yang dilaksanakan. Cryptocurrency. Nah, sekarang ini ada mata uang yang tidak berupa benda, tapi berupa komitmen-komitmen yang ada di dunia maya. Nah, sebenarnya istilah-istilah itu kalau kita baca ya sederhana. Cryptocurrency itu adalah sesuatu yang mudah sekali kita paham. Tetapi begitu kita ini belajar betul tentang cryptocurrency, banyak yang tersentak. Karena transaksi uang maya yang sekarang ini terjadi di dunia bisnis itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Secara teoretik saya pernah membaca tentang apa yang dinamakan cryptocurrency itu, dan sedikit paham itu bahwa dunia maya memang menyajikan hal yang seperti itu. Saya tidak bersentuhan secara intens dengan dunia internet, tetapi ternyata dunia internet itu mengajari kita bagaimana kita ini akan bertransaksi tanpa harus bertemu dengan orang di dunia maya, dan kita tidak menggunakan benda yang terindra, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya karena ada nilai yang kita pahami bersama dan kita sepakati. Saya sendiri lebih sering bertransaksi dengan transaksi maya itu. Dengan internet banking yang saya miliki, saya tidak pernah memegang uang, dan saya bertransaksi dengan orang ketika saya membeli pulsa dan sebagainya itu tanpa harus bertemu dengan penjualnya. Saya bisa membeli melalui HP saya yang saya gunakan karena saya punya akun, yang kemudian akun itu bisa terkoneksi dengan bank, yang di dalam rekening saya itu ada sejumlah uang yang bisa saya gunakan untuk membeli pulsa tanpa saya harus bertemu dengan penjual pulsanya, dan semua baik-baik saja. Nah, sampai sekarang yang namanya e-commerce itu menyajikan sesuatu yang tidak memerlukan uang secara fisik. Nah, dulu ketika orang itu berjual beli pakai barter, tapi lama-lama ada mata uang yang digunakan dan diakui keberadaannya oleh komunitas, di mana komunitas itu mengakui keberadaan mata uang sebagai sesuatu yang menggantikan posisi benda yang diperjualbelikan, dan nilainya itu diakui bersama oleh mereka yang bertransaksi sebelum ada pengakuan dari negara. Setelah diformalkan oleh negara, mata uang itu menjadi mata uang yang oleh negara tertentu diakui, dan sekarang jumlah mata uang kertas itu banyak sekali. Tetapi dalam banyak hal sekarang orang sudah tidak menggunakan uang kertas itu secara fisik, tetapi menggunakannya sebagai sesuatu yang diakui keberadaannya di sebuah bank, dan kemudian kekayaan dia di bank itu digunakan untuk bertransaksi melalui transaksi maya. Nah, sekarang tanpa menggunakan dunia perbankan dan tanpa pengakuan dari pemerintah, sejumlah komunitas itu menggunakan apa yang disebut sebagai cryptocurrency itu untuk bertransaksi, dan pengakuan nilai terhadap mata uang yang diterbitkan itu terkait dengan pengakuan intersubjektif mereka di kalangan komunitas mereka, dan orang tidak bisa mengendalikan kecuali ketika mereka masuk di dalamnya.
Masing-masing memberikan pengakuan dan masing-masing memberi kepercayaan. Saya kemudian merenung, mungkin di satu saat negara itu akan kewalahan untuk berhadapan dengan realitas kehidupan bisnis di dunia modern karena apa? Mata uang digital yang seperti cryptocurrency itu akan menjadi sangat banyak. Kalau sekarang yang terkenal itu Bitcoin, ternyata ketika kita telusuri sudah banyak mata uang maya yang seperti itu. Mata uang yang tidak ada bentuknya secara fisik tetapi mendapatkan pengakuan dan kemudian dijadikan sebagai alat transaksi. Dan tidak bisa dikontrol oleh negara karena apa? Negara sudah kehilangan fungsi kontrolnya ketika harus berhadapan dengan realitas sosial yang mereka itu saling bisa memberikan kepercayaan pada masing-masing pihak ketika bertransaksi. Dan orang bisa berjualan dengan apapun caranya, termasuk dengan cara menggunakan kepercayaan mereka ketika menggunakan apa yang disebut dengan cryptocurrency itu. Dunia maya telah menyajikan yang seperti itu. Apalagi sekarang itu dengan teknologi baru yang namanya metaverse. Ini katanya saya juga belum bisa mendalami itu, tapi saya membaca tentang metaverse itu. Pengembangan teknologi internet itu sudah sampai merambah pada hal-hal yang sangat canggih, sehingga orang bisa bertemu dalam satu titik tertentu di ruang maya yang seolah-olah mereka itu bertemu dengan pertemuan yang real karena disajikan sebuah ruang tiga dimensi yang membuat orang itu semakin bisa merasa pertemuannya tanpa harus bertemu secara fisik di sebuah tempat tertentu di dunia maya. Nah, sekarang marketplace yang dibangun yang kemudian bersinergi satu sama lain itu telah melahirkan konsep jual beli yang sudah sekian canggih. Sekarang ada jumlah marketplace yang bisa dipakai oleh orang, dan lapak-lapak yang tersedia di marketplace itu kemudian berinteraksi satu sama lain, dan bahkan seorang penjual dan seorang pembeli itu tidak pernah kenal satu sama lain, tahu-tahu saling percaya untuk bisa berjual beli dengan sangat nyaman. Nah, hasil bacaan saya dari cryptocurrency itu kemudian terbayangkan betapa kita ini kalau tidak mau belajar ya banyak tertinggal. Kita ini bisa seperti katak dalam tempurung itu, seolah-olah kita itu mengerti apa saja padahal kita tidak mengerti banyak hal. Dan saya belajar ilmu agama, belajar ilmu sosial, belajar humaniora, itu begitu membaca itu luas sekali ternyata pengembangan ilmu sosial, ilmu agama, humaniora yang setiap rupa itu tersaji di dalam tulisan-tulisan yang saya baca. Satu hari saya pernah membaca 3 buku secara bersamaan. Saya coba satu saat malah saya bandingkan itu. Ternyata informasi tentang sesuatu yang saya coba untuk saya raih itu menyajikan sesuatu yang luar biasa karena kajiannya sangat mendalam. Termasuk ini bisnis yang menggunakan uang maya ini ternyata luar biasa sekarang, perkembangannya tidak terkendali. Dan inilah yang membuat saya semakin ngerti bahwa saya itu semakin lama semakin bodoh karena tidak tahu banyak hal yang seharusnya saya ketahui. Sehingga kalau saya tuh melihat ada orang sombong dengan ilmunya itu saya tertawa. Bahwa mereka itu benar-benar tahu, mereka itu hanya tahu sesuatu yang sudah mereka ketahui, dan pada saatnya ketika mereka itu berada pada satu titik tertentu di mana mereka itu belum tahu, terus kemudian menelusuri, banyak sekali yang belum mereka ketahui tentang sesuatu yang selama ini mereka anggap sudah diketahui. Saya punya beberapa teman guru besar yang sangat rendah hati. Dia mengatakan semakin banyak belajar itu semakin kita tahu bahwa kita itu tidak tahu banyak hal. Terlalu banyak yang kita ketahui dan yang kita ketahui itu hanya sedikit. Apalagi kalau kita sudah masuk pada spesialisasi tertentu. Ya hanya itu yang kita ketahui itu pun sangat terbatas. Sementara yang lain itu blank, tidak kita ketahui. Saya pernah membaca buku tasawuf yang ditulis oleh seorang yang menekuni ilmu tasawuf. Dalam sekali ketika membaca tentang sesuatu yang sementara ini saya anggap sederhana. Demikian juga saya pernah berinteraksi dengan teman-teman yang belajar ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran. Luar biasa ternyata perkembangan ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran itu. Belajar usul fikih, saya kan mengajar usul fikih. Begitu saya
bertanya pada orang yang mendalami ilmu usul fikih, ternyata apa yang saya pelajari itu masih terlalu kecil untuk saya katakan sebagai orang yang saya tahu tentang ilmu itu. Dan kemudian saya membaca dan ternyata terlalu banyak yang belum saya baca. Jadi ketika ada seorang ilmuwan yang sombong itu, sebenarnya dia itu pakai kata dalam tempurung. Dia merasa banyak tahu karena tidak bergaul dengan dunia luar. Begitu dia keluar dari tempurung, dia akan tahu betul, tercengang betapa luasnya pengetahuan yang belum dia pelajari dan belum kita ketahui, belum mereka ketahui. Dan pada saatnya mereka itu harusnya bersikap rendah hati untuk merasa bahwa dia itu belum banyak tahu tentang sesuatu yang seharusnya mereka ketahui. Jadi kalau ada orang bergelar profesor, doktor merasa hebat, itu saya tertawa aja. Ya, itu kan cuma sekedar pertanda bahwa dia itu pernah sekolah, pernah kuliah, pernah berkarir di dunia akademik, kemudian ditandai dengan gelar itu. Tetapi kalau kita bicara tentang dunia ilmu, belum apa-apa. Semakin banyak kita itu membaca, semakin banyak kita itu tahu bahwa kita banyak tidak tahu. Semakin banyak kita bertanya kepada orang yang ahli, semakin banyak kita itu mengerti bahwa kita itu tidak tahu banyak hal. Apalagi ketika kita masuk dalam kegiatan intelektual itu, pengalaman intelektual kita itu akan bisa menyadarkan bahwa kita itu banyak belum tahu apa-apa, banyak hal yang belum kita ketahui, sehingga kita tidak perlu sombong. Tidak seharusnya sombong, dan seharusnya semakin lama semakin kita itu belajar, kita harusnya semakin tawadhu, semakin rendah hati, dan semakin bisa mengatakan bahwa saya itu belum tahu apa-apa, belum banyak hal yang saya ketahui, dan saya harus banyak belajar dan belajar. Makanya saya katakan belajar itu adalah proses yang tidak akan pernah berakhir. It's a never ending process. Ini saya meminjam kata banyak ulama. It's a never ending process. Belajar itu adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir. Sampai sekarang. Saya dulu belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Inggris dengan harapan saya banyak mencerap ilmu. Tetapi ternyata dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang terbatas yang saya ketahui, kemudian saya membaca banyak hal, itu saya semakin sadar bahwa saya itu tidak banyak tahu apa-apa. Apalagi teman-teman saya yang menguasai 3-4 bahasa itu, kemudian digunakanlah 4 bahasa itu untuk menggali ilmu, mereka semakin tahu bahwa mereka itu belum tahu apa-apa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya ingatkan pada diri saya sendiri. Jangan pernah kita itu menjadi katak dalam tempurung. Hindarilah kesombongan ketika kita itu merasa pintar, karena kepintaran yang kita miliki itu belum apa-apa kalau kita mau belajar dan tahu bahwa ada sesuatu yang banyak belum kita ketahui. Dan saya yakin, kan hakul yakin, memang kesombongan itu bisa terjadi pada siapapun ketika kita itu tidak sadar diri. Kesombongan bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, karena orang itu merasa memiliki sesuatu yang lebih mulia, lebih baik, lebih unggul daripada orang lain. Seseorang tiba-tiba bisa merasa tidak terkalahkan, dan oleh karena itu kemudian cenderung meremehkan orang lain, dan tiba-tiba bisa jadi tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain yang diremehkannya. Saya pernah dilecehkan oleh orang ketika saya berdiskusi, kemudian saya tinggal pergi, dan orang itu bergelar profesor. Begitu saya coba untuk saya kemukakan sesuatu yang menurut saya kemukakan, dia tidak mau mendengarkan. Akhirnya saya pergi aja. Saya malas ngomong sama orang seperti itu. Tapi dalam banyak hal saya juga banyak belajar dari guru-guru besar yang hebat. Yang saya sebut itu Pak Kunto Wijoyo, itu orang hebat, orang pintar, wawasannya luas dan rendah hati, dan dia mau mendengar apa kata orang tentang sesuatu. Saya itu berkali-kali diskusi dengan beliau, dan ternyata beliau itu dengan sangat intens mendengarkan apa yang saya katakan dan mengomentari apa yang saya katakan itu dengan komentar-komentar yang sangat bersahabat. Dan komentar-komentarnya itu meskipun sederhana, itu menunjukkan bahwa dia itu punya ilmu yang dalam, utamanya tentang persoalan sejarah. Kalau sudah cerita tentang sejarah, luar biasa itu kemampuannya di dalam memahami fakta-fakta sejarah, kemudian dengan metodologi yang dia kemukakan, dia sanggup untuk menjelaskan dengan sangat baik. Kalau kita bicara tentang kebudayaan, dia mengalir saja karena dia seorang budayawan. Dan pada saat saya menanyakan salah satu tulisannya yang berjudul Muslim Tanpa Masjid, dia itu menerangkan dengan sangat bagus, dan betul-betul saya kagum bahwa dia paham dengan apa yang dia tuliskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Kesombongan itu seringkali disebut kibir atau takabur. Kalau kita sebut kibir itu sifatnya, kalau takabur itu sikapnya. Dan kata para ulama, kibir dan takabur itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Kesombongan, sekali lagi saya katakan kesombongan, misalnya menurut Al-Ghazali, biasanya bermula dari kekaguman seseorang pada diri sendiri, yaitu ujub. Lalu dirinya tiba-tiba memandang rendah siapapun karena kekagumannya pada diri sendiri, entah karena fisiknya atau kelebihan-kelebihan yang lain, termasuk keunggulan intelektualitasnya yang dianggapnya sebagai sesuatu yang layak diakui dan dipertontonkan kepada banyak orang. Seorang intelektual itu bisa tiba-tiba menjadi kagum pada dirinya karena dia merasa pintar di hadapan orang lain dan kemudian menunjukkan, menomportontonkan kepintarannya pada orang lain, dan seakan-akan dia itu paling pintar di antara mereka yang berjumpa dengannya. Padahal kalau dia sadar apa yang dia ketahui itu belum seberapa, apalagi ketika harus berjumpa dengan orang-orang yang lebih mendalam ilmunya. Dia bisa malu dan dipermalukan kalau orang yang berjumpa dengan dia itu ingin mempermalukan. Tapi dalam banyak hal saya itu melihat orang-orang yang betul-betul pintar itu justru bersikap tawadhu, sehingga kibir dan takaburnya, sifat dan sikap sombongnya itu tidak terlihat sama sekali. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kesombongan itu merupakan kondisi dan sikap batin yang bisa terejawantahkan dalam ucapan dan tindakan, yang cenderung akan bermudarat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dan penyakit hati ini saya meminjam kata Imam Ghazali, sangat pantas diwaspadai karena penyakit ini tidak hanya menyerang manusia secara umum, tapi juga bisa menyerang siapapun yang merasa pintar, termasuk kaum intelektual, dan bukan tidak mungkin yang terserang itu para ulama yang dianggap ulama, kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sadar bahwa mereka itu tidak tahu apa-apa kecuali sesuatu yang pernah mereka pelajari dan mereka mengerti. Sementara sesuatu yang belum mereka pelajari dan belum pernah mereka mengerti itu belum kita tahu, belum mereka ketahui, belum mereka pahami. Saya masih ingat itu cerita tentang Nabi Musa, karena Nabi Musa alaihissalam itu pernah tertular virus yang sangat membahayakan, yaitu virus kesombongan intelektual. Itu pada saat beliau berkata, ana a'lamul qaum, akulah orang yang paling pandai di negeri ini misalnya. Selintas pernyataan Nabi Musa alaihissalam itu bisa dianggap wajar karena dikemukakan oleh seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan rakyat Mesir dari perbudakan Raja Fir'aun. Tetapi Allah memandang pernyataan ini berlebihan karena mengesankan adanya kesombongan. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pembelajaran melalui dua macam cara. Ada dua cara pembelajaran Nabi Musa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Musa itu dipertemukan dengan orang bijak namanya Khidir. Dipertemukan dengan seorang yang namanya Khidir, yang kita kenal dengan Nabi Khidir, yang memiliki tingkat pengetahuan dan kearifan yang luar biasa, jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini yang saya pahami dari beberapa ayat yang saya baca tentang cerita Khidir itu, seperti yang diceritakan secara panjang lebar misalnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 sampai ayat 82. Di dalam ayat itu Nabi Musa alaihissalam itu seakan-akan dipeluncur oleh Khidir karena ia tidak memiliki wawasan keilmuan seluas Khidir. Akhirnya Khidir terpaksa meninggalkan Musa alaihissalam dan berkata dalam sebuah pernyataannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 67, qala innaka lan tastati'a ma sabra, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama diriku. Ini kalau dalam bahasa Jawa dikilani, artinya sekelas Nabi Musa itu dibandingkan Khidir belum apa-apa. Untuk bersabar aja itu belum bisa menandingi atau menyamai Nabi Khidir. Kesabaran Khidir itu terlalu jauh untuk disamai oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini yang menyadarkan Musa. Untuk hal sabar saja Nabi Musa belum bisa. Ini yang pertama. Jadi dipertemukan dengan Nabi Khidir. Yang kedua, Allah mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan doa yang berisi semangat seorang ilmuwan. Doa ini yang kita kenal dengan doa yang luar biasa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Doa ini diajarkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya kepada kita semua, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, kita bisa melacak nanti pada surat Taha, ya, surat Tuhanya itu ayat 114. Jadi kalau kita mau melacak ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa itu. Banyak hal yang kemudian bisa kita pahami dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran itu, ya semuanya itu mengandung
pelajaran yang luar biasa. Di dalam surat Toha ayat 114 itu ada kata-kata wa ta'ala Allahul malikul haq wa la taj'al bil qur'ani min qabli ay yaqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Wahai tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya, janganlah engkau, ini untuk Nabi Musa itu sebenarnya dulu. Tapi kata para ulama, ini teguran langsung kepada Nabi Muhammad yang sama maknanya dengan teguran Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dulu ini ditegurkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi saat ini ditegurkan pada Nabi Muhammad alaihissalam, dikatakan jangan engkau yang Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini adalah sebuah kisah yang kayak kelihatannya sederhana, tapi mengandung pelajaran yang luar biasa. Jangan pernah kita sombong, karena apa? Ilmu kita itu masih terlalu sedikit untuk dikatakan cukup. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk mengikuti bacaan Jibril kata demi kata sebelum Jibril selesai membacakannya, agar beliau menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan Allah itu. Dan Allah menjamin beliau akan mampu menghafal ayat-ayat yang diturunkan kepadanya kalau sabar untuk mendengarkan apa yang diucapkan Jibril kepada beliau. Artinya di dalam mencari ilmu pun kita harus sabar, jangan tergesa-gesa. Jangan pernah kita tergesa-gesa untuk mencari ilmu. Dan ketergesa-gesaan itu akan bisa membuat kita itu merasa pintar sebelum kita itu tahu apa-apa. Dan doa Rabbi zidni ilma itu sangat penting. Doa ini sangat penting karena mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, kita harus punya kemampuan keras, kemampuan yang sangat keras, kerja keras untuk selalu belajar dan belajar. Yang kedua, menyadarkan kepada kita bahwa yang belum kita ketahui itu lebih banyak daripada yang sudah kita ketahui. Dan kenyataan inilah yang seharusnya membuat diri kita semakin tawadu. Tidak boleh sombong, tetapi harus betul-betul punya sikap tawadu dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun kita berhadapan, agar kita tidak seperti kata dalam tempurung. Dan saya selalu mengatakan begini pada diri saya, agar saya tidak seperti kata dalam tempurung, saya harus banyak belajar dan menumbuhkan sikap rendah hati seperti pesan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma. Logikanya sederhana. Kalau sifat rendah hati itu datang, maka segala bentuk kesombongan pasti akan hilang. Jadi kalau kita itu mendatangkan sifat rendah hati pada diri kita dengan sifat yang betul-betul mengindikasikan bahwa kita itu sebenarnya belum tahu apa-apa, sebelum kita betul-betul diberitahu oleh Allah dengan cara apapun, kita akan selalu bisa bersikap rendah hati selamanya dan tidak akan pernah sombong ketika berhadapan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan insya Allah segala bentuk kesombongan itu akan hilang. Saya punya cerita ketika membaca sebuah buku filsafat, diceritakan dalam buku itu bahwa seorang filosof namanya Socrates, filosof Yunani, itu pernah menunjukkan sikap rendah hati sewaktu ia berkata, I only know that I don't know. Aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu. I only know that I don't know. Saya hanya tahu bahwa saya ini tidak tahu. Artinya apa? Orang sekelas Socrates saja itu bersikap rendah hati. Di dalam khazanah pemikiran Islam, saya pernah membaca kisahnya Imam Syafi'i, seorang yang sangat alim yang diakui reputasinya oleh banyak ulama. Dia lebih tawadhu lagi. Disebutkan setiap kali beliau memperoleh tambahan ilmu, beliau selalu menangis karena beliau semakin sadar bahwa betapa banyak ilmu yang belum diketahuinya. Jadi dia itu sadar bahwa dia banyak belum tahu, selalu dia menangis. Karena apa? Dia harus belajar dan belajar terus menerus. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam arogansi intelektual, kesombongan intelektual, dan kesombongan yang lain, bersikap seperti kata dalam tempurung, karena miskin informasi, kita harus belajar untuk menumbuhkan sikap rendah hati, seperti pesan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Dan sebenarnya logikanya sangat sederhana. Pada saat kerendah hatian atau tawadhu itu hadir pada diri seorang, pada diri kita, insya Allah segala bentuk kesombongan pada diri kita itu akan secara otomatis sirna. Dan mari kita belajar untuk bersikap tawadhu sehingga kita tidak perlu bersikap sombong pada siapapun dimanapun, karena kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang diberikan oleh Allah pada kita itu tidak
seharusnya kita jadikan sebagai sesuatu yang kita sombongkan dari orang lain. Jangan pernah kita sombong karena kita diberi sesuatu oleh Allah. Karena bisa suatu saat Allah mencabut semua pemberian yang telah diberikan kepada diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Termasuk ketika kita diberi ilmu, janganlah kita sombong karena kita punya ilmu. Jadilah orang yang bersikap tawadhu, mau berbagi ilmu dan mau belajar pada saat sebenarnya kita itu masih punya kesempatan untuk belajar. Dan inilah yang selalu menyadarkan pada diri saya selalu membaca, dan pada saatnya bertanya, mendengar untuk bisa lebih tahu tentang sesuatu yang belum saya ketahui. Dan pada saat saya mendengar dan tahu, ketika saya membaca dan tahu, ketika saya diskusi, bertanya dan tahu, saya sadar ternyata dalam banyak hal saya ini belum banyak tahu dan harus banyak belajar lagi dan belajar lagi. Insya Allah dengan kesadaran seperti ini kita akan semakin mau belajar dan semakin bisa bersikap tawadhu, karena kita ini adalah hamba Allah yang tidak banyak tahu tentang sesuatu kecuali sesuatu yang telah diberikan atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi lagi, mari kita belajar dan jangan pernah sombong dengan apa yang pernah kita ketahui, karena kita ini sebenarnya belum banyak tahu banyak hal. Dan oleh karena itu mari kita terus belajar dan punya sikap tawadhu, punya sikap rendah hati dimanapun, kapanpun, dan berhadapan dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.